Hai, kami dari kelompok 3 kelas AM4D membahas mengenai strategi UMKM G-Coffee di Kota Batam. Kami terdiri dari 4 orang, Dea Natasha, Dewi Atika, Eri Verzega, dan Frestinoza. Sebelum masuk ke strategi, ayo kita ketahui lebih dahulu latar belakang G-Coffee. Stefan Gerald Martogi Siburian adalah owner dari G-Coffee. Beliau merupakan lulusan dari William English Institute Sydney, Australia. Setelah menyelesaikan studinya, beliau kembali ke Batam dan memutuskan untuk membuka sebuah kafe. Kafe yang ia dirikan bernama G-Coffee yang berasal dari inisial nama tengahnya, Gerald. G-Coffee merupakan kafe dengan konsep modern chill style yang menyajikan berbagai varian minuman dan makanan, mulai dari kopi, blended drinks, mocktails, dan juga bir. G-Coffee menempatkan diri sebagai kafe yang sangat mendukung community gathering atau community night dan menjadi melting pot lintas komunitas yang ada di Kota Batam. Sudah tercatat 3 organisasi, 26 komunitas, dan 3 perusahaan telekomunikasi yang telah melakukan kerjasama dengan G-Coffee. Visi dari G-Coffee yaitu menjadikan G-Coffee sebagai tempat catering komunitas, memfasilitasi komunitas, dan menjalankan event. G-Coffee memiliki 4 misi, yaitu menjadi fasilitator bagi komunitas yang ingin mengadakan event dan catering, mengadakan kolaborasi dengan berbagai komunitas, menjadi wadah untuk mengumpulkan komunitas-komunitas, dan melayani customer sebagai layaknya teman. Struktur organisasi G-Coffee dengan owner Stefan Gerald, bar Rustam, frontliner Adam, cook Iqbal, dan supervisor Ivan. Berikut adalah menu makanan dan minuman dari G-Coffee. Best seller dari menu yang dimiliki G-Coffee yaitu Rice Box dan Frappuccino. Aspek pemasaran. Saat ini, target pasar G-Coffee adalah komunitas-komunitas yang ada di Batam. Yang sering mengunjungi kafe ini terdiri dari orang dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun. Selain itu, dari segi gender, setelah melakukan survei, G-Coffee mendapatkan bahwa pelanggan didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 63,9%, sedangkan perempuan sebesar 36,1%. Program dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh G-Coffee lebih cenderung kepada pemanfaatan sosial media. Melihat pelanggan G-Coffee yang didominasi dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun, pemanfaatan sosial media sangat membantu dikarenakan dalam rentang usia ini banyak yang aktif dalam sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Rencana kegiatan pemasaran G-Coffee yang kami dapatkan dari narasumber yaitu selain memasarkan melalui media sosial seperti membuat video animasi atau sketsa yang lucu, G-Coffee juga punya cara untuk kegiatan pemasaran seperti dengan melakukan kolaborasi atau bekerja sama dengan komunitas besar yang ada di Kota Batam. Salah satu pencapaian terbesar G-Coffee yaitu dengan berkolaborasi mengadakan event turnamen PUBG dengan Telkomsel dan meraih pencapaian sebesar 500 orang termasuk pemain, peserta, dan kostumer. Untuk mengetahui strategi, kita harus mengetahui faktor internal dan faktor eksternal dari G-Coffee. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki oleh G-Coffee ada 5 yaitu fasilitas yang disediakan lengkap seperti toilet, tempat parkir yang luas, dan fasilitas indoor yang nyaman. 2. Pemilihan tempat yang strategis, dekat dengan pusat kota. 3. Area yang kebersihannya selalu terjaga. 4. Biaya sewa tempat yang terbilang murah. 5. Harga yang terbilang murah untuk market menengah ke bawah. Sedangkan untuk kelemahan, letak G-Coffee kurang menonjol, pada hari-hari biasa cenderung sepi pengunjung, dan sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai kriteria. Untuk faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang yang dimiliki oleh G-Coffee yaitu menyediakan tempat outdoor yang banyak dipilih customer selama masa pandemi, menarik pengunjung dengan berkolaborasi dengan komunitas yang ada di Batam, memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menarik pengunjung. Untuk ancaman, banyak usaha sejenis yang menerapkan konsep yang hampir sama. Di era pandemi ini, jumlah pengunjung jauh menurun.
Dengan memperhatikan strength dan opportunities, strategi yang dapat dilakukan yaitu pertama, memanfaatkan sosial media untuk menyebarluaskan promo season, dan kedua, konsep outdoor dengan harga yang terjangkau menjadi kelebihan untuk menarik pengunjung di masa pandemi. Strategi WO, Weakness dan Opportunities. Yang pertama, memanfaatkan medsos sebagai wadah untuk menarik pelanggan dan mempromosikan tempat agar kafe lebih dikenal khalayak ramai. Dan kedua, memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan info tentang lowongan kerja agar bisa mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kriteria G-Coffee. Strategi ST, Strengths dan Threats. Yang pertama, memanfaatkan promo season untuk mengatasi jumlah customer yang menurun. Dan kedua, konsep melayani customer sebagai teman menjadi keunikan atau pembeda G-Coffee dibanding kafe lainnya. Strategi WT, Weakness and Threats. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas besar agar G-Coffee lebih dikenal. Dan kedua, tetap menjaga keunggulan agar G-Coffee tetap memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki kafe-kafe lainnya. Strategi UMKM kali ini berhubungan dengan era Society 5.0. Society 5.0 menjadi sebuah solusi dari revolusi industri 4.0, di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Society 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.